rebranding. Jadi kita bertiga dengan Universitas PGRI Semarang. Kali ini kita akan jalan-jalan ke SMK Pembangunan Meranggen. Halo, apa kabar Meranggen? Semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta siswa-siswa di SMK Pembangunan Meranggen, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Nah, saya Santi Rosalia memperkenalkan dari Apredio. Ini adalah sebuah media radio yang bisa Anda dengarkan lewat live streaming juga di apredio.id dan menjadi media partner dari Gmedia ya untuk kita melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam rangka kita pengen sekali ya memberikan insight kepada teman-teman SMK untuk bisa mendapatkan apa yang kami bisa lakukan tentu saja. Nah, hari ini siaran ini juga bisa Anda dengarkan di Apredio 98.5 FM. Sampai Meranggen masih bisa dong. Dan juga lewat YouTube kami di Apredio Semarang. Dan juga lewat live streaming sekali lagi di apredio.id. Anda bisa download saja di Play Store. Hari ini satu tema yang sudah disiapkan oleh teman-teman Gmedia. Nanti akan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Ada The Power of Content Marketing. Ya, kita sudah berada di dunia digital ya, di mana sudah semuanya dijembatani oleh digitalize dan kita juga harus bergerak ke sana. Nah, untuk teman-teman di SMK Pembangunan Meranggen, kalau mau magang juga bisa di Apredio, silakan saja. Kebetulan Apredio ini adalah salah satu unit yang dimiliki oleh Universitas PGRI Semarang. Kami radio swasta yang dikelola secara profesional dan juga bisa bersinergi dengan semua pihak tentu saja. Lokasinya ada di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 Semarang, jadi satu tempat dengan kampus UGRIS di lokasi pendaftaran mahasiswa baru ya di PMB. Nah, langsung saja untuk lebih gayengnya hari ini nanti akan menjelaskan bagaimana mekanismenya dan narasumber yang kita hadirkan dan juga ada gimmick-gimmick seperti apa. Kita langsung saja mengundang sang moderator kocak kita, moderator gokil, moderator paling ganteng sedunia dan juga di negara Wakanda. Ada Aditya Darmawan. Silakan Dit. Oke, terima kasih Santi Rosalia. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang ada di SMK Pembangunan Meranggen. Perkenalkan tadi saya Aditya Darmawan yang akan memandu dan menemani teman-teman untuk acara Market Corner Goes to School, di mana kita pastinya berkolaborasi dengan Apredio dan juga Universitas PGRI Semarang. So, untuk hari ini kita akan mengambil tema The Power of Content Marketing, ya, di mana seperti yang tadi Santi Rosalia sudah bilang, zaman digitalisasi sudah masif banget di Indonesia bahkan dunia, apalagi adanya metaverse dan juga ada hal-hal yang viral seperti NFT dan sebagainya. Mungkin kita nggak arah ke sana, tapi kita minimal tahu dan paham bagaimana kita bisa mengimplementasikan konten marketing di industri 4.0 ini bisa terrealisasi sedini mungkin. Mumpung teman-teman ini pesertanya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 teknik komputer jaringan yang ada di SMK Pembangunan Meranggen. So kalian bisa memanfaatkan waktu ini sedemikian rupa supaya ilmu-ilmu yang nanti kita sharingkan ke teman-teman bisa berguna untuk nanti masa depan teman-teman. Sebelum kita masuk, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu peraturan-peraturan yang akan saya ini saya izin share screen dulu terlebih dahulu. Oke, saya open ya. Subscribe YouTube saya. Ya, anjing. Wait. Ini minta tolong untuk yang lainnya di mute dulu. Bisa di mute. Oke, sambil saya share screen dulu. Ada beberapa peraturan yang
bisa kalian ikuti. Ini oke, saya open. Yeah, Masih it's my dream. Masih loading. Oke, ini mungkin sedikit ada error ya di slide-nya. Yang penting adalah yang pertama, teman-teman semuanya wajib untuk menggunakan nama asli di saat webinar ini berlangsung. Yang pertama, semuanya wajib nama asli. Jadi ini masih ada yang pakai nama-nama iPhone 8 Plus, habis itu ada Realme, ada Vivo Y91C. Mungkin bisa diganti pakai nama asli dulu supaya nanti kita bisa nyapanya enak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seluruh peserta wajib untuk nge-mute webinar kali ini di Zoom kali ini supaya tidak mengganggu pemateri-pemateri yang memaparkan seluruh materinya pada hari ini. So, jadi wajib banget di-mute buat teman-teman. Mohon untuk kondisinya untuk nge-mute semuanya. Jadi teman-teman bisa jelas dan bisa tidak mengganggu yang lain. Kita sama-sama memberikan kesempatan untuk orang-orang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di webinar pada kali ini. Terus selanjutnya adalah kita nanti akan ada beberapa gimmick teman-teman, yaitu kita akan membagikan goodies bag dan juga voucher. Untuk teman-teman, vouchernya adalah voucher cafe and resto. Jadi teman-teman akan mendapatkan potongan diskon untuk beberapa cafe resto yang kita pilih. So, teman-teman bisa aktif bertanya. Bertanyanya cukup di kolom komentar saja. Nanti saya akan memandu teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan itu ke pemateri-pemateri yang nanti akan hadir pada hari ini. Jadi kita akan pilih beberapa yang pertanyaannya paling menarik, nanti kita akan apresiasi menggunakan beberapa merchandise dari kita, seperti itu. Yang keempat adalah teman-teman diwajibkan untuk nanti di sesi akhir kita akan ada foto bersama teman-teman. Jadi preparation dari sekarang aja untuk bisa ngeset kameranya atau minimal mandi-mandi dulu atau sisiran-sisiran dulu supaya nanti di saat tim dokumentasi dari kita untuk nge-capture webinar pada pagi hari ini bisa terlihat ganteng dan cantik untuk semuanya, seperti itu ya. Nanti di akhir aja seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa hal yang tadi perlu di-note, terutama yang masih pakai nama-nama bukan nama asli ya. Mungkin bisa ganti dulu, habis itu join ke room webinar pada pagi hari ini juga. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu nge-mute ya. Kita menghargai satu sama lain yang ada di Zoom meeting kali ini. Oke. Oke, siap. Masuk YouTube gue. Bisa di-mute dulu semuanya. Ini saya bantu nge-mute juga. Oke. Kita masuk untuk acara pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mendapatkan sambutan dari Kepala Jurusan Teknik Komputer Jaringan Sulaksono Edi Saputro, STJ. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Sulaksono. Sulaksono Edi Saputro ini. Monggo, Bapak Sulaksono, apakah ada di room? Silakan Bapak. Untuk Bapak Sulaksono masih belum dengar suaranya. Jadi masih belum. Sambil menunggu teman-teman sekali lagi untuk mute ya. Kita sama-sama menghargai semuanya yang hadir di sini. Jangan lupa untuk mute Zoom meeting-nya supaya tidak mengganggu yang lain. Sambil kita menunggu untuk kehadiran Bapak Sulaksono. Pak Sulaksono, apakah sudah hadir di Zoom meeting kali ini? Masuk.
saya ini. Ya, silakan, silakan. Nanti subscribe. Belum hadir kah? Oke, nanti kita akan menyapa Bapak Sulaksono sambil menunggu. Sambil ngopi. Mungkin ada sedikit trouble. So, buat teman-teman, jangan lupa untuk nge-mute segala sesuatunya yang ada di Zoom meeting pada hari ini. Siap? Oke. Nanti kita Ngopi. akan sambut Bapak Sulaksono. Kita langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama. Beliau ini merupakan penjamin mutu FEB dari Universitas PGRI Semarang. Dipersilakan untuk Bapak Heri Prabowo. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Senang sekali bisa Siang, Mas. online-onlinean gitu ya. Karena ini trennya online, semoga semuanya dalam keadaan baik. Nama saya Heri Prabowo. Lihat. Ditugaskan untuk mengisi kaitannya the power of content marketing. Kebetulan kalau di Universitas PGRI Semarang saya dosen di S1 Manajemen. S1 sampai S3 saya adalah bidang marketing. Dan sekarang kita berbicara tentang konten marketing yang memiliki kekuatan luar biasa. Karena trennya pada saat ini kita tentu mengetahui semua aktivitas itu berbasis online. Terima kasih Mas Adit atas kesempatannya, Bu Santi dari Up Radio. Saya akan kemudian nanti kita akan berdiskusi. Syukur-syukur ada pertanyaan menarik. Kebetulan di manajemen ada namanya tim manajemen project. Tujuan kami adalah untuk mempromosikan dan juga membranding, dan manajemen project itu kebetulan pembinanya adalah saya. Kalau teman-teman ingin melihat konten-kontennya itu bisa di Instagram manajemen UKRIS. Baik, kita hidup di zaman di mana semua aktivitas itu menggunakan bisa dikatakan internet gitu ya. Dari 274 juta mendekati 275 juta gitu ya. Ada kegiatan koneksi secara mobile 345 juta. Kemudian pengguna internet itu 202 juta orang. Ini angka yang besar sekali, angka yang luar biasa sekali. Kemudian juga aktif dalam media sosial gitu ya. Ada 170 juta. Ini data fakta yang menurut kita bisa menjadi sebuah peluang ketika kita akan melakukan aktivitas kaitannya dengan marketing. Nah, ada beberapa device ownership yang dimiliki oleh para pengguna. Nah, ini juga ternyata mungkin kalau bagi produsen perangkat-perangkat keras gitu ya, ini menjadi peluang bisnis. Kemudian penggunaan internet secara mobile ini pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan untuk penggunaan dengan durasi waktu rata-rata menggunakan internet ini 5 jam 4 menit ya. Kalau dulu ketika kita TK mungkin lagunya adalah bangun tidur terus mandi. Tetapi saat ini gitu ya, orang-orang ketika bangun tidur bukan terus mandi, tetapi mengambil smartphone, misalkan handphone gitu ya. Ketika diambil, kita melihat story-story dari kawan-kawan kita dan seterusnya. Jadi gitu ya, sekarang trennya adalah bangun tidur terus ambil smartphone gitu ya. Bahkan kita tidur pun dengan smartphone karena biasanya menjelang tidur kita melihat story dari kawan-kawan kita scroll gitu ya, aktivitas di media sosial
kawan-kawan kita, kemudian lambat laun ternyata kita ketiduran, ternyata kita tidur dengan smartphone atau teman tidur kita adalah smartphone. Nah, penggunaan smartphone ini rata-rata itu 5 jam 4 menit di usia 16 sampai 64 tahun. Artinya ini potensi yang luar biasa untuk kegiatan aktivitas terutama di kaitannya digital marketing. Saya lanjutkan. Penggunaan media sosial itu ya, media sosial ini pun tumbuh cepat gitu ya. Tumbuh dengan luar biasa. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook gitu ya. Ada Line, ada TikTok. Ya, TikTok ini pun bisa digunakan untuk pembuatan katakanlah kegiatan-kegiatan marketing secara digital. Nah, YouTube ya, kami kebetulan ketika merasakan betul manfaat YouTube kaitannya dengan penambahan penghasilan. Di saat awal pandemi semuanya work from home, aktivitas di rumah, tapi setelah aktivitas misalkan mengajar, ternyata bingung kita mau ngapain lagi. Berbeda ketika di kantor. Kalau di kantor kita bisa ketemu atau WFO ya, work from office itu ya. Kita bisa aktivitas mungkin ngobrol dengan teman dan segala macam. Tetapi ketika kita di rumah gitu ya, ketika kita di rumah, maka ketika sudah beraktivitas, maka ada waktu yang terbuang. Kami kebetulan waktu itu di bulan Maret pandemi, April kami beraktivitas, evaluasi sebenarnya kita mau mengisi waktu apa sih. Ternyata ada peluang yang luar biasa yaitu adanya media sosial YouTube. YouTube memperoleh banyak pilihan orang ketika akan mungkin gitu ya, mungkin bagi ibu-ibu yang mau menyuapi anaknya itu bisa disetelkan YouTube biar anteng, atau mungkin kawan-kawan yang sekolah pun sama ketika sedang ada pembelajaran atau membuat hal-hal yang ditugaskan guru itu tutorialnya bisa melihat YouTube. Nah, peluang YouTube ternyata kita bisa manfaatkan untuk menjadi konten kreator gitu ya. Nah, waktu itu kami cerita pengalaman kami sendiri akhirnya membuat channel YouTube dengan konten-konten, yaitu konten-konten dari kami kebetulan suka tanaman, maka kami pun membuat mungkin tips dan juga desain tanaman yang cocok mungkin katakanlah di lahan yang luas atau di lahan yang sempit. Nah, YouTube ini 93,8% itu menggunakan YouTube gitu ya. Artinya aktivitas yang menggunakan smartphone pasti menonton YouTube. Nah, dari YouTube ini kebetulan ini channel kami Navara itu nama tiga kami, Naya, Fawas, Rafan. Saat ini sudah 48,2 ribu subscriber. Itu kami aktif mulai itu di Agustus 2000 tahun 2000 saat pandemi dan sampai sekarang. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan media sosial untuk aktivitas atau membuat konten-konten yang menarik, tentu selain katakanlah imajinasi kita yang diwujudkan dalam karya, itu justru bisa menambah penghasilan. Dari 48,2 kami waktu itu penerimaan pertama sekitar 300 US dollar, itu lumayan gitu ya. Kemudian meningkat sampai sekarang dengan jumlah subscriber yang tambah banyak, tentu ada pendapatan yang lebih banyak. Ini contoh channel kami, kebetulan yang tampil adalah istri saya, kemudian saya sebagai otak di belakang pembuatan konten-konten. Nah, ini bisa dimanfaatkan atau memanfaatkan untuk kegiatan marketing. Nanti kita lanjutkan atau kita bahas. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada perbedaan konten kreator dan konten marketing. Konten kreator itu seseorang yang memiliki tanggung jawab pada setiap informasi yang mereka sebarkan di media. Ingat, dengan adanya undang-undang ITE ini, itu bisa ya kita bermawas diri, artinya ketika kita memiliki kreativitas, tentu kreativitas yang sesuai norma ada dan juga tata aturan hukum yang ada di negara kita. Jadi ketika kita nge-share sesuatu, kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, memang konten kreator ini muncul ketika media digital ini tumbuh pesat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, konten kreator umumnya mempunyai target penonton atau audiensi masing-masing.
Sama ketika katakanlah konten kami tentang tanaman, maka targetnya adalah mereka yang suka tanaman, mereka yang suka mungkin taman dan segala macam. Nah, itu harus kita pahami targetnya siapa sih, gitu ya. Segmentasi kita di usia berapa sih? Sama ketika manajemen UBRIS akan melakukan promosi di media sosial dengan promosi berbayar, ada setting-setting, ada target-target yang sudah kami analisis, sehingga ketika menggunakan atau media sosial ini sebagai media pemasaran itu akan lebih mudah masuk pada target yang kami tuju. Nah, konten kreator juga itu memproduksi materi atau konten yang mempunyai nilai edukasi di situ. Kemudian ada mungkin edukasi dan hiburan atau ada hiburan di dalam kontennya. Ingat, konten-konten yang memiliki edukasi dan hiburan, khususnya hiburan ini cenderung mudah diingat oleh para penonton. Cenderung mudah akan selalu teringat bagi mereka yang sudah menonton. Nah, materi tersebut akan disesuaikan dengan keinginan dan juga ketertarikan masing-masing dari audiens. Nah, umumnya akan menggunakan banyak sekali platform dalam menyebarkan konten mereka, seperti dalam kegiatan produksi. Jadi bisa dari Instagram, YouTube, Facebook, atau TikTok. Ini TikTok juga sudah mulai menjadi pilihan ketika melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran. Atau juga menggunakan blog, infografik, dan juga e-book. Yang intinya adalah menyebarkan seluruh informasi di dalam konten tersebut. Kemudian konten marketing itu berbeda dengan konten kreator. Nah, konten marketing ini sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarluaskan konten yang berharga. Saya yakin ketika kita memproduksi sesuatu itu kan dari ide kemudian dituangkan, itu merupakan aset yang berharga yang bisa kita sebarluaskan. Kemudian relevannya dengan apa? Relevannya dengan misalkan produk atau jasa yang kita miliki atau sesuatu yang kita jual. Jangan sampai ketika kita menjual permen ternyata kontennya adalah konten orang bercerita tentang misalkan minuman soft drink dan segala macam, itu tidak relevan. Juga konsistensi ini perlu. Kenapa perlu? Dari konsistensi ini bentuk sebuah ciri khas yang kita miliki. Sehingga nanti ketika kita berbicara digital branding, konsistensi ini penting. Misalkan gaya bahasa, kemudian warna yang khas di tempat kita apa sih? Kalau di UBRIS warna yang khas adalah biru tua. Kemudian kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Manajemen, warna yang khas adalah kuning. Nanti ketika saudara melihat Instagram manajemen UBRIS, di situ ada konsistensi tentang warna yang memang menjadi ciri khas kami. Seperti mungkin Bank BCA dan Bank Mandiri, konsistensinya di mana? Di warna. Warnanya sama-sama biru, tetapi Bank Mandiri cenderung lebih tua, Bank BCA cenderung lebih muda. Maka kegiatan aktivitasnya pun baik iklan ataupun yang mereka share untuk promosi, ciri khas itu akan melekat. Nah, tujuannya untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Nah, konten marketing juga bertujuan untuk membangun relasi yang kuat dengan para audiensnya. Ini tentu relasi bukan jangka pendek, artinya jangka panjang. Jangka panjang orientasinya kemana? Orientasinya kepada terkait dengan loyalitas pelanggan, atau juga mungkin dia menjadi pelanggan kita yang terus-menerus. Nah, ini yang dimaksud dengan konten marketing. Jadi memanfaatkan konten-konten hasil konten kreator yang bisa digunakan untuk aktivitas pemasaran atau aktivitas penjualan di lingkup perusahaan atau mungkin usaha yang kita miliki. Kita lanjutkan. Nah, konten kreator diperlukan dalam strategi pemasaran. Kenapa? Pertama, memudahkan membuat konten menarik, gitu ya. Jadi ketika dalam divisi pemasaran perlu juga adanya konten-konten kreator, gitu ya, sehingga bisa membuat konten-konten yang menarik. Nah, konten ini harus kita selalu update, jangan misalkan konten yang lama kemudian jarang diupdate, itu akan membosankan. Nah, tren yang sekarang adalah saya melihat foto selfie Mark Marquez, gitu ya, di
Mandalika itu banyak sekali diedit, kemudian di belakangnya produk yang kita miliki. Banyak itu saya melihat tren ini sudah mulai. Artinya saat ini trennya adalah kemarin karena ada euforia tes balap gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian membangun konsistensi branding yang tadi saya sampaikan, kita harus konsisten, kita brandingnya seperti apa sih gitu ya. Branding kita mungkin sesuatu yang menyegarkan, berarti konsistensinya adalah warna-warna yang cerah. Branding kita katakanlah sesuatu yang sejuk gitu ya, atau segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan kaitannya dengan branding. Contoh yang paling kuat adalah ketika kita mendengar kopi kami paling enak di dunia, maka itu melekat pada kopi kapal api. Atau contoh yang paling kuat adalah kita ketika mendengar oke, maka identik dengan RCTI. Itu merupakan konsistensi branding yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau usaha yang lebih besar. Membantu Anda tampil sebagai expert, ya ketika karya-karya saudara ini bagus, maka oke lah divisi kita sebagai sesuatu yang profesional. Kemudian mengelola dan membuat strategi konten, betul. Strategi konten harus kita siapkan. Kalau kami belajar dari channel yang kami miliki gitu ya, setiap bulan kami harus menghasilkan minimal 4 video, maka persediaan video yang kami siapkan itu rata-rata adalah 10. Artinya bulan ini terpenuhi, ketika beranjak ke bulan berikutnya sudah ada persediaan video yang kami miliki, sehingga kami memberikan informasi terhadap mungkin subscriber kami itu justru konsisten. Kemudian membantu konten Anda lebih mudah ditemukan. Oke. Nah, ini juga memudahkan kita untuk konten-konten kita. Baik, mungkin saya teruskan. Manfaat konten marketing penjualan atau bekal skill, awareness ini penting. Audiens sadar akan adanya produk yang kita jual, tetapi belum tentu mereka akan sadar akan membeli produk kita. Maka awareness ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian ada riset. Nah, kita juga harus melakukan penelitian atau setidaknya bertanya apakah produk yang kita atau konten yang kita miliki menarik atau tidak sehingga mereka melakukan pembelian. Kemudian ada consideration. Setelah mereka riset produk, mereka akan berpikir lagi sebelum memutuskan untuk membeli produkmu. Nah, ini penting. Kemudian ada pembelian. Nah, tahap ini audiens ini melakukan pembelian. Ini merupakan tahap-tahap pembelian yang dirumuskan oleh Kotler. Nah, skill apa yang dibutuhkan dalam konten marketing? Pertama, komunikasi. Silakan belajar komunikasi dengan baik. Nah, mungkin bisa magang di Apradio ini, kan Apradio selalu berkomunikasi. Saya mendengar Bu Santi kalau siaran itu enak sekali. Nah, ini bisa belajar komunikasi di Apradio melalui kegiatan magang. Nah, itu mungkin terbuka luas. Kemudian menulis, ya. Jangan segan-segan untuk membuat tulisan-tulisan yang menarik, tapi disesuaikan dengan segmen, gitu ya. Segmen kita anak remaja, maka gaya bahasanya pun anak remaja. Misalkan blow, bur, atau sis, atau yang lain, gitu ya. Kata-kata yang mungkin familiar di lingkungan remaja. Kemudian bisa bercerita. Cerita ini penting karena bercerita ini menjadi sebuah kekuatan dalam konten. Berikutnya kita harus peka, ya. Tren yang saat ini muncul apa sih gitu ya. Kita harus peka, kita harus jadi pribadi-pribadi yang peka. Konten kreator pasti peka terhadap perubahan atau tren yang ada saat ini. Selanjutnya adalah imajinasi. Saudara dituntut berimajinasi, tapi imajinasi tidak hanya sebatas pada imajinasi saja, tapi diwujudkan dalam karya nyata. Ini merupakan salah satu warisan Einstein, yaitu imajinasi. Maka imajinasi ini penting kaitannya membuat konsep dalam konten marketing. Kemudian minat versus bakat. Minat adalah cikal bakal kesuksesan, tapi bakat tanpa minat cenderung tidak tumbuh. Nah, saya harapkan saudara sudah punya minat terhadap konten marketing, kemudian saudara akhirnya punya bakat untuk sebagai konten kreator. Nah, bagaimana cara mengenali bakat diri? Temukan hal yang kalian suka, hal yang kita suka, kemudian cari hal yang biasa kita kerjakan. Kemudian amati hobi. Hobi pun bisa menjadi pengenalan dalam bakat diri. Saya yakin ketika orang punya hobi, dia memiliki kemampuan yang luar biasa, punya karakter
yang luar biasa seperti saya punya adalah sepeda, maka banyak yang bisa kita kreasikan dalam sepeda. Yang cari poin plus diri. Nah, poin plus ini tujuannya adalah bisa memotivasi diri kita sendiri. Jangan merenung kemudian kita merasa, aduh saya tidak kuat, aduh saya tidak sanggup, aduh saya kok lemah, aduh saya kok saya pikir kok saya katakanlah mungkin tidak cerdas dibandingkan teman yang lain. Jangan, tapi carilah poin. Oke, misalkan saya punya teman yang banyak, saya orang yang energik, saya orang yang kreatif, saya orang yang katakanlah suka dengan tantangan. Nah, cari poin plus. Nah, poin plus ini dikembangkan. Nah, terus bagaimana cara menumbuhkan minat? Memulai dengan niat dan keyakinan. Oke. Zaman sekarang gitu ya, sampah saja menjadi uang. Misalkan kita orientasinya uang, maka niat dan keyakinan dibutuhkan. Apalagi saudara misalkan punya gadget atau smartphone yang luar biasa bagus atau canggih. Kami dalam membuat konten-konten untuk YouTube kami menggunakan katakanlah gadget-gadget yang biasa, tidak ada peralatan yang luar biasa, tetapi hasilnya luar biasa. Kemudian memiliki kecepatan melihat peluang. Peluang itu datang setiap saat, gitu ya. Peluang itu selalu ada di depan kita. Maka tangkap peluang tersebut. Kemudian pelajari kisah sukses orang lain. Ya, ketika kita akan masuk pada misalkan sebagai konten kreator, coba belajar dengan para konten kreator yang sukses. Itu akan bisa memotivasi kita untuk bisa meningkatkan kreativitas dalam berkreasi sebagai konten kreator. Modal sederhana tidak apa-apa. Kami ketika mengawali sebagai atau membuat channel, modal kami bukan kamera canggih atau mungkin hal-hal yang mungkin identik dengan ya elektronik yang hebat gitu ya. Tetapi dengan smartphone yang ada, kami edit, kami unggah, ternyata justru banyak sekali yang menyukai video kami. Bahkan ada beberapa video yang sampai ratusan ribu sampai saat ini ditonton. Kemudian fokus tentu menjadi hal yang penting. Kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita fokus, hasil karya yang kita miliki tentu akan maksimal. Tetapi ketika kita tidak fokus atau memikirkan banyak kegiatan atau memikirkan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi unsur utama dalam kegiatan kita, justru hasilnya kurang maksimal. Kemudian memiliki kemampuan menjual, jangan segan-segan untuk kita melakukan aktivitas penjualan gitu ya. Karena ketika kita memiliki kemampuan menjual, saya yakin relasi atau keuntungan yang lain pun akan semakin bertambah. Kemudian lakukan sekarang juga, oke, gitu ya. Kalau kita sudah melakukan ataupun sudah yakin atau memiliki niat dan keyakinan, lakukan sekarang juga sehingga aktivitas kita sebagai konten kreator pun akan terwujud. Nah, tips berkomunikasi dengan konsumen di media sosial juga harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan alat yang tepat. Mungkin bisa menggunakan WhatsApp atau Messenger dan segala macam. Kemudian segera dijawab. Jangan menunggu jangan orang menunggu jawaban kita. Itu akan sangat membosankan. Maka jawab segera. Kemudian dengarkan keluhan mereka sampai tuntas. Kemudian kita berikan jawaban dengan segera. Kemudian meningkatkan interaksi dengan konsumen ya. Konsumen ini harus sering kita ajak komunikasi bagaimana produk kita, bagaimana konten kita, bagaimana jasa kita, selalu kita komunikasikan. Kemudian menciptakan hubungan emosional. Ya, ini penting, hubungan emosional akan berdampak pada loyalitas sebuah atau seorang konsumen. Membuat sebuah percakapan yang ramah, tentu percakapan yang menyenangkan, menghibur sehingga orang ketika komunikasi dengan kita akan senang. Jangan ragu meminta dukungan, misalkan boleh dong kasih bintang atau komen positif, itu bentuk word of mouth atau ketok tular, tentu yang positif. Kemudian menepati janji pada konsumen, nah ini juga harus kita tepati. Baik, itu dari saya, terima kasih atas waktunya, monggo kalau misalkan ada sesuatu yang bisa didiskusikan. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Heri atas pemaparannya pada sesi pertama. The Power of Content Marketing sangat bagus sekali. Dan buat teman-teman dari SMK Pembangunan Meranggen dari kelas 10 sampai kelas 12, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mumpung ketemu sama Pak Heri nih, atau teman-teman mungkin yang lagi menjalankan bisnis dan butuh
petuah-petuah atau apa ya namanya ya, tips-tips ya untuk bisnis yang lagi dijalani. Boleh langsung raise hand, terus bisa open mic, open cam juga, atau lewat kolom chat komentar juga boleh. Karena kita membuka sesi pertanyaan ini maksimal 3 aja, maksimal. Nanti kita bisa lanjutkan nanti di sesi berikutnya mungkin karena emang keterbatasan waktunya. Jadi dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar content marketing, adakah? Saya lempar ke teman-teman langsung saja. Masih menunggu, tapi sambil menunggu nih Pak Eri, aku mau tanya. Jadi ada beberapa hal tadi Pak Eri sampaikan bahwa ada hal yang kita perlu fungsi-fungsi yang bagus. Bagaimana konten marketing ini supaya berjalan dengan maksimal, mengikuti tren, menggunakan bahasa-bahasa yang emang sesuai dengan segmentasi kita. Nah, bagaimana sih Pak Heri untuk bisa menentukan dulu segmentasi kita itu cocoknya seperti apa, itu ada indikatornya kah atau seperti apa nih Pak Heri? Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik. Tentu ada indikatornya. Indikatornya adalah produk atau jasa yang kita sedang jual, katakanlah ini untuk kelas apa atau untuk usia berapa. Misalkan kami di Universitas PGRI Semarang gitu ya, kami menjual jasa pendidikan, pendidikan di perguruan tinggi, berarti segmentasinya adalah mereka yang telah lulus SMA di usia 17 sampai 30 tahun, karena kebetulan kami ada kelas-kelas reguler sore khusus karyawan. Nah, maka ketika kita akan membuat gitu ya, membuat konten-konten untuk marketing, kita bisa sesuaikan dengan usia. Nah, di database kita tentu ada misalkan data pelanggan-pelanggan. Nah, pelanggan kita ini kan ada usianya. Nah, ketika ada usia itu, maka dominan di usia berapa gitu ya. Misalkan di usia 17 sampai 21 tahun. Maka konten-konten yang kita buat pun harus disesuaikan dengan mereka yang usia 17 sampai 21 tahun. Nah, berdasarkan riset tadi, ada analisis data yang kita miliki, kemudian kita gunakan sebagai dasar pembuatan konten. Begitu Mas Adi. Yes, jadi emang dari satu hal usia itu juga menentukan gitu ya Pak Eri ya? Sangat menentukan. Sangat menentukan. Dan ini sudah ada yang masuk nih Pak Eri untuk beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat kita, mulai dari Dani Putra Akbar. Bagaimana membuat startup di era 4.0 untuk pemula? Gimana Pak Eri? Baik, terima kasih. Kemarin kebetulan saya mengikuti hari Sabtu itu startup tools gitu ya, kegiatan webinar untuk pemula. Tentu kita yang namanya startup adalah sesuatu hal yang baru di dunia bisnis kita, dan banyak perusahaan-perusahaan besar pun akan mengarah ke startup. Nah, sebagai pemula, analisis kebutuhan pasar ini dibutuhkan. Artinya saat ini sebenarnya kebutuhan pasar ini apa sih gitu ya? Kemudahan layanan, kemudahan pembayaran, atau kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, itu harus ditentukan. Jadi analisis pasar ini penting. Kenali dulu calon pelanggan saudara. Ketika sudah mengenali, barulah meng-create untuk startup yang saudara inginkan. Nah, kalau sudah muncul startup, tinggal maintenance. Nah, kalau maintenance kaitannya dengan manajemen. Nah, di situ baru diaplikasikan fungsi-fungsi manajemen. Intinya adalah kenali calon pelanggan kita. Ketika kita sudah mengenali calon pelanggan kita, ketika kita sudah men-launch atau mempublikasikan misalkan produk atau jasa yang akan kita tawarkan ke masyarakat, mereka sudah, oh ya ini saya butuhkan ini. Ketika sudah dibutuhkan, otomatis akan mudah untuk memperoleh pembeli. Begitu dari saya. Oke, jadi pada dasarnya seperti kayak kita memberikan solusi atas kebutuhan dari masyarakat, seperti itu ya Pak Eri ya? Betul sekali, ada gap yang masyarakat mungkin rasakan, saya butuh ini tapi kok belum ada. Nah, itu kenali, masuk di poin itu. Karena sekali lagi kita punya 275 juta potensi pasar yang luar biasa. Begitu Mas Adit. Yes, terima kasih Pak Eri. Semoga terjawab untuk pertanyaan dari Dani Putra Akbar. Terima kasih untuk Dani Putra Akbar. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Eri dari Setioso. Dalam membangun bisnis marketing atau yang lainnya, manakah yang harus difokuskan? Antara keuntungan atau fokus membangun bisnis tersebut? Mungkin yang harus
dinomorsatukan di awal membangun bisnis? Ini gimana Pak Eri? Ini luar biasa ini pertanyaan. Kelihatannya motivasi sebagai seorang wirausahawan besar ini. Yes. Saya punya pengalaman, kebetulan banyak pengalaman ketika kita orientasinya pada untung, kemudian sudah mengalihkan kalau saya untung satu produknya 10.000, saya bisa menjual 100.000, maka keuntungan kita bisa menjadi katakanlah berjuta-juta. Itu saya bukan menjamin, tetapi sebagian besar 99,9% akan gagal. Orientasi bisnis pasti kita membuat bisnis pasti untung, tetapi orientasinya adalah bagaimana kita membuat bisnis ini bertahan. Kebetulan saya juga punya lembaga, punya yayasan di Indonesia belum laku karena segmen kami kebetulan yang banyak membeli jasa layanan kami adalah justru dari negara tetangga seperti Timor Leste atau Australia. Mereka datang ke Indonesia dan seterusnya. Tetapi kami pada saat ini tidak berorientasi pada sebuah keuntungan. Ketika bisnis kita tetap berjalan gitu ya, keuntungan itu akan menempel, melekat di situ. Jadi fokuslah pada bisnis yang kita kembangkan, keuntungan pasti akan mengikuti. Begitu dari saya, Mas Adi. Yes, seperti kita itu harus bisa memikirkan bagaimana bisnis yang kita bangun itu settle dulu seperti itu ya Pak Eri. Settle dulu, Settle betul. dulu, nanti seperti yang Pak Eri bilang, kalau misalkan sudah settle, pasti sudah ada customer yang sudah loyal, Ya. keuntungan tetap masuk, nanti proses dari keuntungan itu putar lagi untuk pembangunan yang lebih gede lagi, market yang semakin gede, keuntungan pun pasti mengiringi seperti itu Pak Eri ya. Betul, ada inovasi produk dan jasa yang kita tetap lanjutkan, sehingga pasti kalau kita bisnisnya settle, keuntungan selalu mengikuti. Yes. Begitu untuk Setioso, semoga terjawab apa yang disampaikan oleh Pak Eri. Jadi emang membangun bisnis itu nggak serta-merta hanya keuntungan saja yang dicari. Ya emang benar keuntungan itu yang kita cari, tapi bukan menjadi fokus utama. Kalau misalkan kita di awal sudah fokusnya untung, kita melupakan hal-hal yang lain seperti maintenance, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Eri, pengembangan. Habis itu kita harus mengenali masyarakat dulu untuk meminimalisir gap dari kebutuhan masyarakat. Nanti kita malah fokusnya keuntungan, itunya terbengkalai, jadinya nggak untung malah buntung. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih aware lagi, mulai dari dasar dulu, perlahan tapi pasti, seperti yang tadi dibilang sama Pak Eri, kalau misalkan perusahaan kita settle, keuntungan pasti mengikuti, seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, satu lagi deh, saya buka satu pertanyaan lagi, last question, untuk di sesinya Pak Heri ini. Mumpung sekali lagi ada Pak Heri, jadi tadi sudah ada Mas Dani juga, dan Setioso yang sudah mengawali pertanyaan-pertanyaannya. Satu lagi, biar ganjil ya kita 3 supaya afdol gitu satu lagi karena masih ada waktu sampai ini mungkin Pak masih ngerti. Tapi Pak Eri sambil menunggu satu deh, kalau misalkan kita sudah masuk ke tahap middle, maksudnya kita punya bisnis berjalan udah at least 1-2 tahun gitu Pak Eri. Terus di saat kita melakukan bisnis itu kan pasti ada momen-momen untuk stuck gitu, kayak aduh buat apa lagi ya, kayak aduh pikirannya udah mentok gitu. Itu tuh ada nggak sih dari Pak Eri tips-tips atau kiat-kiat yang emang bisa kita lakukan untuk men-trigger lagi supaya kita bisa berinovasi dan nggak di zona nyaman kita terus, seperti itu Pak Eri? Baik, pertanyaan menarik. Ketika suatu saat bisnis kita juga akan stuck gitu ya. Nah, di sini kuncinya adalah memang ada inovasi. Inovasi ini bisa diversifikasi produk dan mungkin kreasi-kreasi lain yang bisa kita manfaatkan sehingga kita membutuhkan sesuatu yang lebih fresh gitu ya. Saya yakin ketika stuck maka sesuatu yang lebih fresh ini kita butuhkan gitu ya. Diversifikasi produk, adanya inovasi ini penting terhadap produk atau jasa yang kita miliki atau bisnis yang kita jalankan. Nah, di sini penting artinya kita tidak usah malu misalkan kita berkunjung keluar, benchmark kemana gitu ya, studi banding melalui media internet, kemudian kita studi juga masyarakat sudah jenuh enggak dengan apa yang kita miliki, kalau jenuhnya di mana, kemudian kita bisa berinovasi biar masyarakat ini tidak jenuh. Ya, tentu ini menjadi tantangan. Makanya ketika kita sudah punya bisnis, sudah settle, buatlah atau bangun di situ ada mungkin bagian R&D, Research and Development, walaupun mungkin kita pegang sendiri ataupun kita memiliki kemampuan untuk meriset atau menganalisis pasar.
Jadi itu kuncinya, sehingga inovasi ini sangat dibutuhkan. Seperti smartphone lah, ya. Smartphone itu kan rata-rata 3 bulan ada seri baru, walaupun isinya sama tapi beda nama. Itu kan tujuannya biar masyarakat fresh ini, nggak bosen. Begitu Mas Adi. Yes, terima kasih Pak Heri. Dan sekali lagi buat teman-teman, terima kasih juga yang sudah bertanya pada sesinya Pak Heri, karena kita harus tutup nih Pak, karena waktu. Yes, mohon maaf sekali. Mungkin nanti coming soon bersama dengan Apredio juga dan juga Ugris, kita akan membahas lagi lebih detailnya lagi. Jadi jangan sia-siakan waktu kedepannya untuk terus ikut Zoom meeting secara hikmat ya, supaya ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Heri bisa diimplementasikan di saat masih sekolah ataupun setelah lulus sekolah. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Amin. Lancar-lancar semuanya. Amin. Amin. Oke. Sehat untuk kita semua. Izin Yes. live. Yes, Sukses. sukses, Terima kasih sukses. kawan-kawan. Ya, terima kasih Terima kasih Pak Heri. radio di media. Yes, terima kasih Pak Heri. Dan selanjutnya kita masih ada pemateri berikutnya, ya, di mana teman-teman masih sama. Kalau misalkan teman-teman nanti mau bertanya, langsung aja tulis di kolom chat seperti yang sudah dilakukan oleh Setioso dan tadi ada Mas Dani Putra. So untuk yang kedua ini beliau merupakan founder dari Ruang Scene dan Karsa Hiraya Pictures. Dipersilahkan untuk Mada Mahdan waktunya. Monggo, Mas Mada. Oke, terima kasih Mas Adit Yes. udah mempersilahkan saya buat kasih waktu untuk memberikan edukasi ke teman-teman semua nih SMK Pembangunan Semarang nih. Wah, sebelumnya teman-teman SMK Pembangunan Semarang, perkenalkan, nama saya Mada Mahdan. Mungkin pastinya banyak dari teman-teman semua yang belum kenal dengan saya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya dulu. Nama saya Mahdan. Kalian boleh cek akun IG saya di @madamahdan. Nah, saya ini adalah founder dari Ruang Scene dan Karsa Hiraya Pictures. Sedikit cerita, jadi Ruang Scene itu adalah digital agency, jadi sebuah agensi yang memang bergerak di bidang marketing, kemudian di bidang multimedia production, dan banyaklah. Kemudian kalau Karsa Hiraya ini adalah salah satu brand wedding dokumentasi yang memang kita membentuk brand wedding ini mempunyai positioning yang berbeda dari yang lainnya. Nah, buat kalian yang pengen ngepoin Ruang Scene dan Karsa Hiraya, bisa aja langsung cek di Instagramnya, yaitu di @ruangscene dan @karsahiraya. Oke, nah saya adalah juga sosial media marketer ya teman-teman. Kemudian kalau kalian nih pengen belajar lagi tentang sosial media atau pengen sharing tentang gimana sih cara kita membentuk segmentasi atau gimana cara kita menentukan orang-orang yang memang pantas untuk menerima konten-konten kita, kalian boleh share ke saya dan kalian bisa temuin di kantor Ruang Scene di Jalan Tambang Jonggrang Salokon nomor 14 Kerobokan Semarang Barat. Oke, kita lanjutkan nih teman-teman. Nah, kalau tadi udah disinggung soal konten marketing, apa itu konten marketing, kemudian perbedaan konten marketing dan konten kreator. Nah, sekarang kalau saya nih teman-teman nih, kita membahas kenapa harus konten marketing, iya enggak? Nah, oke, selanjutnya. Nah, pertama, kenapa harus konten marketing? Yaitu kita nantinya akan bisa meningkatkan engagement rate. Nah, apalagi nih engagement rate, ya kan? Nah, engagement rate itu istilah yang digunakan sebagai alat dalam mengukur keterlibatan follower atau pengikut dalam suatu akun media sosial. Nah, nanti untuk engagement rate saya akan jelasin lebih detail lagi. Oke, langsung selanjutnya yaitu meningkatkan brand awareness. Nah, apa sih brand awareness? Brand awareness adalah kesadaran pembeli pada produk dari brand yang dibeli. Nah, brand awareness berkaitan juga dengan
pengenalan brand kepada orang-orang. Nah, jadi lebih tepatnya brand awareness itu seperti kesadaran kita tentang brand. Contoh semisal saya ngelihat satu papan billboard, satu papan iklan, di mana itu papan iklan itu mengenalkan satu brand baru. Katakanlah brand barunya ini adalah Coca-Cola. Nah, jadi salah satu kegiatan dalam pihak Coca-Cola ini, orang-orang Coca-Cola ini dalam mengenalkan Coca-Cola ke masyarakat dengan cara menampilkan iklannya di billboard, itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap brand. Itu nih teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih harus content marketing juga? Nah, ini ada manfaatnya dalam membangun jaringan bisnis. Wah, jadi peran content marketing dalam membangun jaringan bisnis itu sangatlah penting, teman-teman. Nah, menurut kalian, apa arti dari foto di atas ini? Ada orang berjabat tangan menggunakan pakaian dengan setelan jas, gitu. Pasti dari kalian mengira bahwa foto ini adalah foto dari bentuk kerjasama. Nah, di mana-mana kerjasama adalah saling percaya. Kalau nggak ada saling percaya, pastinya kan nggak ada yang namanya kerjasama. Gitu kan, teman-teman. Oke, ketika kalian bisa membangun jaringan bisnis nih, teman-teman, apa sih yang kalian dapat sih dalam upaya kalian dalam membangun jaringan bisnis? Nah, pertama nih, menambah koneksi dan relasi. Wah, ini yang paling penting, teman-teman, dalam menambah koneksi dan relasi, karena nantinya ketika kalian sudah terjun ke dalam, katakanlah kalian ingin menjadi influencer atau kalian ingin menjadi selebgram atau content creator, koneksi dan relasi ini penting, teman-teman. Karena nantinya mereka ini yang akan istilahnya membantu kalian untuk meningkatkan jangkauan kalian lebih dikenal oleh orang-orang. Ya enggak? Nah, kemudian ada meningkatkan kualitas bisnis. Ya. Dalam membangun relasi dalam dunia bisnis, hal yang penting untuk kemajuan bisnis adalah bisnis kita sendiri dong tentunya. Nah, ketika jaringan bisnis sudah terbentuk, relasi sudah terbentuk, sehingga kita nantinya akan mudah menyebarkan informasi tentang bisnis kita. Nah, katakanlah ada satu momen di mana bisnis kita itu sedang launching satu produk baru lagi nih. Nah, karena kita sudah punya jaringan bisnis yang katakanlah cukup kuat nih. Nah, dari jaringan bisnis ini pasti jaringan bisnis ini akan membantu kita untuk istilahnya mempromosikan produk kita atau istilahnya menyebarkan informasi-informasi dari produk kita yang baru ini, teman-teman. Nah, kemudian ada fondasi bisnis kita menjadi kuat, teman-teman. Nah, karena ketika kita mendapat relasi yang banyak, kemudian koneksi yang banyak, tentunya kita akan mempunyai teman kerja yang sangat banyak juga. Nah, yang namanya teman, pasti itu mereka akan sedikit banyak membantu. Apalagi teman yang memang benar-benar bisa kita percaya. Mereka akan pasti membantu apa yang menjadi masalah kita dalam bisnis kita. Ketika bisnis kita ada masalah apa, atau ada masalah yang memang ternyata kita tidak bisa menyelesaikan sendiri nih, teman-teman. Nah, karena kita sudah punya jaringan bisnis, nah pasti tentunya kita akan berpikir bahwa salah satu dari orang di jaringan bisnis kita pasti akan bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di bisnis kita. Tentunya nggak masalah aja. Jadi mungkin juga, dan biasanya lebih seringnya pastinya sih dari jaringan bisnis ini mereka yang ada dalam jaringan bisnis kita ini akan memberikan insight, akan memberikan masukan kepada kita. Gimana sih enaknya bisnis kita, terus gimana sih bisnis kita tuh bisa bertumbuh dengan sempurna, bertumbuh dengan lancar. Nah, mereka yang menjadi orang-orang di jaringan bisnis kita, mereka akan memberikan masukan kepada kita. Kemudian kita akan memiliki banyak kesempatan baru nih. Bah, kok bisa kesempatan baru nih? Nah, ya karena setelah jaringan bisnis kita terbangun, banyak teman-teman yang
akhirnya percaya dengan kita, banyak teman-temannya akhirnya bekerja sama dengan kita. Ketika teman kita yang mempunyai bisnis, ya katakanlah bisnisnya ini dia ingin launching produk lagi, atau dia ingin melakukan riset pasar. Cuma teman kita ini nggak tahu nih metodenya apa, terus caranya gimana. Akhirnya mereka meminta kita untuk membantu mereka. Nah, jadi di sini akhirnya kita mempunyai pengalaman untuk mencari tahu, atau istilahnya kita mempunyai pengalaman untuk belajar di bisnisnya teman kita. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang mempunyai kesempatan baru dalam mencoba bisnis-bisnis yang lain. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Nah, kita membahas yaitu yang namanya positioning dan segmentation. Wah, ini apa lagi ya? Jadi teman-teman nih, tentang positioning. Nah, saya akan menjelaskan dengan sederhana aja. Positioning itu adalah gimana caranya, atau kegiatan apa dan seperti apa bisnis kalian itu ingin dikenal oleh orang-orang. Jadi bisnis kalian ingin dikenal apa oleh orang-orang. Itu yang dinamakan sebagai positioning, teman-teman. Sederhananya seperti itu. Nah, positioning haruslah menjadi pembeda. Ya kan? Masa kalian katakanlah kalian punya bisnisnya katakanlah masih kecil-kecilan, yaitu basreng, ya kan? Nah, sekarang udah banyak nih bisnis basreng nih. Kalian ingin memposisikan bisnis kalian adalah bisnis basreng. Tapi ternyata basreng ini sudah terlalu banyak. Akhirnya bisnis kalian itu bukan menjadi bisnis yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau bisnis kalian bukan bisnis yang berbeda dari yang lain, makanya orang-orang itu jika ingin membeli produk bisnisnya kalian, si basreng ini, katakanlah, orang-orang itu belum tentu langsung membeli produknya kalian. Karena orang-orang akan berpikir, ya kan ada basreng yang lebih enak lagi, ada basreng yang lebih pedas lagi. Mereka akan berpikir seperti itu karena bisnisnya kalian itu sudah terlalu banyak dikenal oleh orang. Banyak udah apa ya istilahnya, bisnis kalian tidak memiliki pembeda dari bisnis yang lain. Jadi positioning itu haruslah berbeda, haruslah menjadi pembeda dari yang lain. Oke. Nah, tadi kan aku ngobrol soal kalau positioning itu harus berbeda, teman-teman. Nah, tetapi berbeda itu bukan merekayasa produk. Sekali lagi ya, berbeda itu bukan merekayasa produk, tapi merekayasa pikiran orang-orang. Nah, jika kalian ingin menentukan positioning, kalian janganlah merekayasa produknya kalian. Yang harus kalian rekayasa adalah pikiran dari orang-orang. Nah, kenapa gitu? Karena kalau kalian lebih merekayasa pikiran orang-orang, kalian akan pertama jauh lebih dikenal. Dan kalian mempunyai posisi tersendiri atau mempunyai ingatan sendiri di pikiran orang-orang. Begitu, teman-teman. Nah, tadi bicara soal pembeda. Pembeda, selama ini kan kalian mencari pembeda pada produk atau realita ya. Jadi semisal ada produk minuman, satu jus alpukat, satunya jus mangga. Nah, kalian biasanya nyari pembeda itu di kemasannya, katakanlah. Nyarinya di kemasannya. Kalau di jus ini tuh cuma pakai plastik, terus kasih sedotan. Tapi kalau beli di toko ini, jus ini tuh dikasih botol cup gitu. Jadi lebih beda. Nah, menurut saya itu bukanlah positioning yang tepat. Ya, karena positioning itu adalah meletakkan pikiran atau persepsi di pikiran orang-orang. Nah, jadi pembeda itu bukan kalian cari di produknya. Nah, padahal pembeda itu ada di persepsi. Begitu, teman-teman. Oke, nah, contoh ini nih. Ini positioning. Ini di foto di kiri ada foto kerupuk biasa ya. Terus di foto kanan ada kerupuk yang spesial khusus bakso. Nah, kerupuk ini sama-sama dibuat dari bahan yang sama, di toko yang sama, katakanlah.
Katakanlah dari toko yang sama, cuma yang membeli ini dari distributor yang berbeda. Oke. Dengan kerupuk dengan bahan yang sama, kemasannya pun juga sama. Ya, tapi yang berbeda di sini adalah satu sisi foto yang di kiri kerupuk ini tidak ada tulisan spesial khusus bakso. Nah, tapi di kerupuk yang kanan ada tulisan spesial khusus bakso. Nah, jadi misalkan nih, teman-teman nih ada lagi pengen makan bakso. Teman-teman lagi pengen makan bakso, kemudian teman-teman jalan ke toko warung bakso ya. Terserah bakso yang mana yang kalian suka. Kalau saya sih kalau di Merangkin sukanya bakso yang di Ganepo ya, teman-teman. Nah, di warung bakso itu ada dua kerupuk. Satu kerupuk yang ini yang di foto kiri, kemudian satunya kerupuk yang di foto kanan yang spesial khusus bakso. Kalian pilih mana dari dua kerupuk ini? Pastinya karena kalian lagi makan bakso, terus di depan kalian ada dua kerupuk satunya kerupuk biasa dan kerupuk satunya sama kerupuk biasa tapi ada tulisan spesial khusus bakso. Pasti kalian akan memilihnya kerupuk yang spesial khusus bakso karena kalian di sini lagi makan bakso. Dan kalian merasa bahwa ketika kalian makan bakso, ini akan cocok kalau kerupuknya ya spesial khusus bakso. Padahal kerupuknya itu sama-sama dibuat dari bahan yang sama, cara memasaknya sama, penyajiannya juga sama, hanya berbeda dalam persepsinya aja, persepsi yang dibentuk kita. Nah, itu teman-teman, itu adalah salah satu contoh positioning. Nah, gimana sih rumusnya dalam membangun positioning? Caranya gini, teman-teman. Pertama ada produk umum nih. Produk umumnya terserah. Kalian pengen produknya katakanlah basreng atau kerupuk. Lalu kalian tambahkan fantastic positioning. Nah, kenapa saya menyebutnya fantastic positioning? Karena positioning ini hanya dengan positioning yang simple, hanya dengan persepsi yang simple, bisnis kalian, produknya kalian tuh akan menjadi benar-benar berbeda dari yang lain. Itu teman-teman. Jadi produk umum ditambah fantastic positioning, jadilah fantastic produk, yaitu tadi kerupuk spesial khusus bakso yang ditaruh di warung bakso. Akhirnya orang-orang pasti akan memilih kerupuk yang ada tulisan spesial khusus baksonya. Karena di sini orang lebih dibentuk persepsinya. Gitu, teman-teman. Nah, menentukan dan menyampaikan positioning itu harus tepat, teman-teman. Jangan sampai orang itu salah persepsi. Karena positioning dan cara penyampaian yang kurang tepat. Nah, jadi positioning itu kalau kalian kan masih SMK ya. Nah, ibaratkan positioning itu seperti cowok ya. Cowok deketin cewek. Nah, si cowoknya ini dia ngaku kalau dia ini anak OSIS. Anak OSIS, dia ketua OSIS, terus dia deketin adik kelas 10. Ya, terus si adik kelas yang ini kita sebut aja adik kelasnya namanya Nita. Kelas 10 ini. Nah, lalu ada cowok lain yang deketin si Nita. Oke, katakanlah teman dekatnya. Nah, di sini teman dekatnya Nita kan deketin Nita. Tapi si Nita itu tidak merasa bahwa si teman dekatnya itu punya kelebihan. Atau dia ngerasa bahwa teman dekatnya ini itu tidak punya value yang lebih. Atau dia tidak mempunyai pikiran tentang apa-apa tentang teman dekatnya. Ya, jadi sekedar ya udah dia teman dekatku. Tapi kalau si ketua OSIS, dia pasti berpikir, ketua OSIS pasti orangnya disiplin, rajin, pinter, terus orangnya keren. Nah, di sini kan si Nita akhirnya terbentuk persepsinya bahwa ketua OSIS lebih cocok buat dia, lebih baik daripada si teman dekatnya. Semisal gitu ya, teman-teman ya. Ini nggak menyinggung siapa-siapa ya, tapi kalau ada yang tersinggung ya, mohon maaf sih. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, tadi ini rumus positioning yang lebih detail lagi, teman-teman. Yaitu ada segmentasi, ditambah market kategori, ditambah UVP. Nah, nanti segmentasi akan
aku jelasin setelah ini. Nah, market kategori itu apa sih? Market kategori itu adalah kategori bisnisnya kalian. Kalau kalian punya bisnis basreng atau bisnis seperti bisnis makanan-makanan, itu berarti market kategorinya kalian adalah food and beverage. Nah, tapi kalau kalian punya bisnis yaitu bisnisnya laundry, berarti marketing kategori kalian adalah bisnis dalam bidang jasa. Nah, kemudian ditambah UVP, jadilah positioning. Nah, UVP itu apa sih? Nah, UVP itu adalah, ini di bawah ada teman-teman. UVP itu unique value proposition, nilai lebih atau unik yang dimiliki brandmu atau bisnismu dan berbeda dari kompetitormu. Gitu. Jadi UVP ini benar-benar kunci positioning. Karena UVP ini yang benar-benar akan menjadi salah satu kunci mencoloknya positioning kalian atau salah satu hal yang menjadi pembeda banget produk atau bisnis kalian dari bisnis-bisnis yang lain. Nah, tapi catatan nih buat teman-teman nih, kelebihan produk bukanlah UVP. Jadi misal produk kalian katakanlah basrengnya rasanya pertamanya pedas, tiba-tiba jadi manis, habis itu jadi asin. Nah, itu bukan kelebihan. Itu bukan UVP. UVP bukanlah kelebihan produk, tapi persepsi yang unik yang berhasil dibentuk itu adalah UVP. Semisal kelebihan produk kalian yaitu rasanya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian kalian mengenalkannya ke orang-orang tentang produknya kalian, si basreng ini yang rasanya bisa berubah-ubah. Kalian mengenalkannya nikmati basreng dan rasakan sejuta rasa. Nah, itu kan persepsi teman-teman. Nah, jadi persepsi unik yang dibentuk ini adalah UVP. Nah, kelebihan produk itu hanyalah untuk menunjang UVP ini benar-benar menjadi realita. Jadi nggak cuma omong kosong aja gitu. Oke, selanjutnya kayak contoh yang tadi si kerupuk itu. UVP-nya si kerupuk adalah dibuat spesial khusus bakso. Padahal buat bahannya sama, dibuat dengan cara yang sama dari kerupuk-kerupuk yang lain, tapi persepsinya itu dibentuk berbeda, yaitu spesial khusus bakso. Itu teman-teman. Nah, kemudian tadi kan di rumus positioning ada segmentasi, ditambah market kategori, ditambah UVP, jadilah positioning. Sekarang kita ngebahas nih, segmentasi itu apa toh? Nah, segmentasi itu adalah sederhananya mengelompokkan orang yang paling tepat membeli dan menggunakan produkmu. Itu teman-teman. Jadi sederhananya mengelompokkan orang yang paling tepat membeli dan menggunakan produkmu. Oke, nah menurut kalian nih, dari foto ini, siapa yang berjualan di pasar tersebut? Ya, di sini setelah kalian melihat foto ini pasti tentunya kalian sudah merasa bahwa aku tahu. Ya kalau nggak nelayan, ya pasti orang-orang yang memang jual ikan gitu kan. Karena di foto ini terlihat penjual ikan, ya kan. Jadi menurut kalian pasti nelayan dan penjual ikan akan berjualan di pasar ini, teman-teman. Nah, tapi ada yang ngomong nih, loh penjual pakaian kantor jualannya juga di situ. Nah, pasti kalian nggak setuju kan? Kok dodolan klambi kok neng klambi kantor kok neng pasar iwak tuh? Kan aneh teman-teman. Nah, itulah contoh segmentasi teman-teman. Jadi segmentasi itu adalah mengelompokkan orang. Jadi kalian itu benar-benar menargetkan atau membentuk data tentang kelompok atau orang-orang yang pantas membeli produk kalian. Ya, katakanlah tadi basreng. Kalian punya produk basreng, terus produk basrengnya kalian adalah rasanya pedas. Nah, tentunya kalian akan menargetkan basreng kalian ke orang-orang yang suka pedas. Nggak mungkin dong kalian malah menjualnya ke orang yang nggak suka pedas. Ya pasti nggak laku. Nah, jadi di sini teman-teman, biasanya letak kesalahan para pengusaha pemula itu mereka salah dalam menentukan segmentasi. Nah, ya kali kayak tadi, masa kita menjual baju kantor kok di pasar ikan lagi, ya mana ada yang beli gitu. Ya seperti itulah segmentasi. Jadi segmentasi itu benar-benar mengelompokkan orang dalam kelompok tertentu atau data tertentu sebagai orang yang paling cocok untuk membeli atau menggunakan produk kita. Nah,
Rumus segmentasi itu apa sih, teman-teman? Nah, ini saya kasih tahu nih, yaitu geografi ditambah psikografi, tambah demografi, ditambah behavior. Jadilah segmentasi. Nah, kemudian geografi nih. Nah, segmentasi berdasarkan geografi itu yaitu berdasarkan lokasi, teman-teman. Nah, kemudian psikografi berdasarkan minat dan profesi. Kemudian demografi berdasarkan kelamin, usia, dan status. Nah, kalau behavior berdasarkan kebiasaan perilaku. Contoh nih brand dari The Executive. The Executive ini adalah produk brand yang memang menjual baju dan pakaian kantor. Tentunya target pasarnya mereka adalah orang-orang kantor, orang-orang yang ekonominya lebih berada, begitu. Jadi seperti itulah singkatnya dari segmentasi dari The Executive itu, teman-teman. Nah, ngobrol sedikit tentang engagement rate. Wah, ini apalagi nih ya. Jadi engagement rate itu seberapa banyak orang yang berinteraksi. Seperti like, comment, share, follow, dan DM dengan akun kita. Itulah engagement rate. Nah, jadi manfaatnya, akun kalian nantinya akan lebih dikenal, kemudian jangkauan konten semakin besar, mudah dalam menerapkan strategi soft selling, dan meningkatkan traffic penjualan. Nah, teman-teman, ini karena waktunya sudah mepet banget, jadi mungkin agak saya persingkat aja. Jadi ketika kalian ingin meningkatkan engagement rate, konten kalian haruslah relevan dan menarik, kemudian interaktif, kemudian timing upload. Nah, ini kalian bisa catat nih timing upload yang pas nih. Ada di jam 11 sampai jam 1, jam makan siang, dan jam 7 sampai jam 9. Itu nih, teman-teman. Nah, ngobrol soal konten viral nih sebentar, teman. Kalian pernah tahu konten viral yang ini, yang cowok cool itu? Nah, pasti dari kalian pasti pernah ada yang nongol di Instagramnya atau apa yang cowok cool ketika beli es teh, cowok cool ketika ketemu pacarnya. Nah, itu kan konten viral, teman-teman. Nah, apa sih yang membuat konten itu viral? Pertama, yaitu social currency, yaitu konten ini bisa menjadi konten hiburan untuk anak muda. Nah, kemudian dari konten ini tuh ada trigger. Triggernya itu yaitu lucu aja. Jadi hiburan cowok cool yang diparodikan. Oke, kemudian ada emotionnya. Di dalam konten viral itu, konten kreator pada video itu sangat ekspresif dan totalitas dalam memerankannya. Kemudian konten viral itu sangat menjadi konten yang public attention banget ya, karena lucunya itu sehingga orang itu merasa tertarik dengan konten itu. Kemudian mudah dipraktekkan, mudah ditirukan juga, dan story-nya dan ceritanya itu dikemas dengan narasi yang menarik gitu. Nah, jadi poin-poin membuat konten viral itu, teman-teman, ini bisa kalian catat nih, yaitu pertama, konten berdasarkan social currency, trigger, emotion, public attention, practical value, dan story. Nah, sedikit teori tentang buyer persona. Buyer persona itu lebih seperti segmentasi yang dengan versi yang lebih detail dan didapatkan dengan riset yang mendalam. Nah, buyer persona tepat sehingga promosinya juga akan tepat sasaran. Begitu, teman-teman. Nah, terus gimana cara membangunnya buyer persona nih? Nah, pertama lakukan riset mendalam. Lakukan riset mendalam dulu tentang buyer persona kalian seperti apa. Kemudian kenali masalah pelanggan. Karena kalau kalian tidak mengenali masalah pelanggan, pelanggan nggak akan merasa membutuhkan kalian. Pelanggan nggak akan merasa bahwa produk kalian itu penting. Itu, teman-teman. Nah, kemudian tentukan tujuan pelanggan. Setelah pelanggan punya produkmu, apa yang ingin diharapkan dari pelanggan, gitu, teman-teman. Kemudian kategorikan setiap persona. Jadi ada persona yang mungkin lebih berada, ada persona atau seseorang yang mungkin berkecukupan. Kemudian ada persona yang memang tidak tertarik dengan produk kita. Itu harus kita kategorikan. Ya. Setelah kita sudah bisa menentukan buyer persona, gunakan buyer persona ini sebagai target promosimu pada sosial media. Nah, gitu, teman-teman. Mungkin untuk dari saya tentang content market, the power of content marketing pada hari ini, mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Mas Adit ya. Oke, terima kasih untuk Mas Mada atas materinya. Ini kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab yang sudah masuk di kolom komentar. Yang pertama
ada Diana Putri Cahyani. Mengapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional nih Mas Mada? Menurut Mas Mada seperti apa? Oke, kenapa pertanyaannya menarik banget sih. Kenapa pemasaran digital lebih tertarik daripada pemasaran tradisional? Nah, pertama salah satu alasannya ini kan kita sudah berada di era digital. Semuanya serba pakai gadget, semuanya sudah serba pakai smartphone. Mana sih yang nggak pakai smartphone? Ya mungkin ada, mungkin orang-orang yang sudah berumur. Tapi jangan salah, sekarang orang-orang berumur yang sekarang sudah pegang smartphone, apalagi yang di daerah perkotaan. Nah, jadi pemasaran melalui digital tentunya lebih tertarik karena kita lebih bisa langsung menargetkan pada setiap orang. Nah, kalau di digital kan ada orang yang memang suka konten A, ada orang yang suka konten B, ada orang yang suka konten C. Nah, kalau kita melakukan pemasaran digital, tentunya kita bisa mengelompokkan orang-orang ini sehingga nanti ketika kita ingin melakukan promosi, kita bisa langsung menyerangnya ke kelompok yang suka konten A, kelompok yang suka konten B, dan seterusnya. Begitu, Mas Adit. Oke, terima kasih untuk Mas Mada atas jawabannya. Dan mungkin untuk Diana Putri Cahyani semoga terjawab atas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Mada. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir karena waktunya sudah limit banget. Ini ada Setioso lagi. Dalam melakukan penjualan produk yang sudah diterapkan positioning-nya, apakah dapat menaikkan harga jual? Dan kalau iya, akankah memiliki resiko mengurangi kepercayaan konsumen atau malah akan menghancurkan kepercayaan konsumen karena dianggap memiliki produk dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang lebih mahal? Ini gimana nih untuk menanggapinya, Mas Mada? Maaf, Mas Mada ke mute. Maaf. Oke, siap. Wah, ini pertanyaannya dalam banget ya. Ya. Sebentar, saya pahami dulu lagi pertanyaannya. Yes, mungkin dalam lebih melakukan penjualan. Bagaimana kalau kita sudah melakukan positioning itu, apakah nanti akan meningkatkan, menaikkan harga jualnya? Jadi kayak misalkan positioning kita grade atau size A gitu, yang tadinya harga di size C jadi naik di size A karena kita mau menyasar ke size A. Tapi itu akan menjadi bumerang enggak kalau kita naikkan harga tersebut, dilihat dari kompetitor atau konsumen itu pada lari. Loh, produknya sama nih harganya. Produknya sama nih, tapi kok harganya beda ya? Padahal itu disebabkan karena positioning kita emang jangkaunya ke size yang A, seperti itu. Oke. Kalau menurut saya, ketika kita menerapkan positioning, dan kita menerapkan positioning-nya ke orang-orang yang memang punya uang lebih lah, katakanlah sultan. Nah, di situ kita bisa menaikkan harganya. Tapi kalau kita memang sejak awal mempositioningkan untuk orang yang sekedar menengah ke atas, bukan kelas sultan, gitu kan? Ya mungkin positioning ini akan jadi salah. Nah, tentunya kan positioning dengan segmentasi harus saling bersinkron ya, Mas Adit ya. Yes. Kalau kita positioningnya sudah memposisikan produk kita adalah produk untuk sultan, tapi kita malah mempromosikannya ke orang-orang yang menengah ke bawah ekonominya, pasti akan lari. Nah, jadi positioning dan segmentasi ini harus sinkron ketika kita ingin menaikkan harga jualnya, gitu, Mas. Yes, berarti emang pada dasarnya kalau kita sudah tahu bagaimana segmentasi dan positioning dari produk kita menyesuaikan hal tersebut. Jadi kayak misalkan udah ada produk misalkan skincare untuk grade A, ya kita ngiklannya pendekatannya untuk customer grade A seperti itu ya, Mas Mada ya. Jadi kalau misalkan tadi yang ditanyakan oleh Setioso mungkin dari grade C, habis itu tiba-tiba naik ke grade A, ya dari awalnya kita menaikkan grade kita pun juga perlu dipertanyakan mungkin ya Mas Mada ya, karena positioning dan segmentasi kita tetapkan itu di awal kita berbisnis. Jadi mungkin maybe dari
ya seperti target marketing ya. Benar ya, Mas Mada, seperti target marketing kita ya. Jadi emang kayak produk apa, target marketnya kemana? Ya target marketing itu kalau yang dibilang sama Mas Mada tadi itu meliputi dari segmentasi dan juga positioning. Jadi segmennya ke anak muda, terus juga ke orang tua, positioningnya itu nanti akan seperti apa dia, lifestyle-nya bagaimana. Nanti kalau misalkan sudah ketemu, diramu, nanti keluarlah harga jual, yang dimana kita ada margin dari harga pokok pembelian HPP dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Setioso. Terima kasih Mas Mada atas materi yang sangat luar biasa. Semoga sehat-sehat terus, lancar segala bisnisnya, apalagi di masa pandemi kayak gini kan pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk benar-benar berbenah supaya terbebas dari virus yang entah dari mana datangnya. Semoga rezekinya lancar Mas Mada. Amin Mas, amin. Terima kasih Mas. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah stay tune dari awal sampai dengan akhir. Dan ini Mas Mada ini merupakan pembicara terakhir untuk webinar The Power of Content Marketing hari ini. Tapi sebelum saya menutup untuk saya beralih ke Santi Rosalia lagi, ini ada beberapa speech yang tadi sempat tertunda. Dipersilakan untuk Bapak Sulaksono Edi Saputro selaku Kepala Jurusan Teknik Komputer Jaringan SMK Pembangunan Meranggen. Waktu dan di tempat, persilakan. Pak Sulaksono. Ya, apakah sudah ada suaranya? Monggo Pak. Oh ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah masuk ya? Halo. Siap sudah Pak. Suara udah masuk. Ya, siap sudah Pak. Sudah masuk. Suaranya bisa langsung memberikan beberapa speech untuk webinar hari ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya ucapkan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari Mas. Kita sudah mendengarkan tadi sangat menarik. Memang sudah eranya, sudah waktunya saat ini mau nggak mau semua orang sudah harus menggunakan media digital, baik itu khususnya untuk kegiatan berbisnis. Dan ini hari ini adalah salah satu webinar pertama kali yang diadakan di media dengan SMK Pembangunan. Kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan antara SMK Pembangunan dengan Simedia, dan hari ini salah satu program kerjasama yang sudah dijalin yaitu Simedia Goes to School gitu ya, dan ini sangat kita harapkan untuk terus bisa terjalin dengan baik ya. Kita continue, kebetulan ini sudah disampaikan dari Simedia, ini ada kegiatan yang sudah terprogram dari Simedia. Hari ini kita dapat materi yang sangat bermanfaat dari murid-murid kita, tadi sangat antusias ingin bertanya. Ada sebagian yang memang sudah melibatkan dirinya dengan dunia digital marketing khususnya berbisnis. Ini sangat positif. Saya sendiri tadi mohon maaf ini agak tertunda, tadi harus mempersiapkan dari murid-murid saya juga persiapan peralatan yang tadi belum maksimal, tapi alhamdulillah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar.
lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas materi, atas kerjasama yang sudah disampaikan di media, materi dari pemateri, dan kepada siswa-siswa saya yang saya sayangi, sangat antusias mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita jadikan sebagai bahan pasca ataupun masih selama pendidikan maupun pasca pendidikan di SMK Pembangunan, menjadi bekal untuk sebagai referensi tambahan untuk memulai bisnis di dunia kerja ataupun dunia usaha nanti. Terima kasih. Dari saya mewakili SMK Pembangunan, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Adit. Pembicara. Yes, terima kasih untuk Bapak Sulaksono atas beberapa speech yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya saya ingin mengingatkan dan memberi informasi teman-teman. Saya izin untuk melakukan share screen, yang dimana saya beserta dari teman-teman Gmedia dan juga Up Radio ingin sedikit mendapatkan feedback dari teman-teman atas terselenggaranya pada hari ini, yang dimana ini teman-teman, ini berkaitan dengan sertifikat dan juga materi yang tadinya sudah disampaikan oleh Mas Mada dan juga Bapak Heri, yang dimana sertifikat dan materi ini nanti akan kami kirimkan ke teman-teman melalui email. Yang perlu kalian perhatikan adalah emailnya adalah email aktif dan jangan typo, ya. Jadi benar-benar email yang aktif dan jangan typo, yang nantinya kita akan pakai untuk mengirimkan materi dan juga e-sertifikat. Teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat wajib hukumnya untuk mengisi form feedback yang sudah saya sampaikan dan lampirkan di sini. Tinggal scan aja barcode-nya, atau yang mungkin lagi webinar pakai handphone, itu bisa di capture dulu, habis itu nanti di scan, atau ini ada admin kita yang sudah memberikan link untuk kalian bisa klik di sana untuk mengisi form feedback yang kita sudah buat. Diisi sejujur mungkin, jadi ini bisa menjadi bahan kita untuk berbenah ke depannya supaya di Ghost to School selanjutnya bersama Up Radio bisa lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi. Kita butuh kayak opini-opini dari teman-teman dan pendapat-pendapat dari teman-teman yang jujur. Jangan lupa ya, untuk emailnya jangan typo sama nama teman-teman. Ini perlu diperhatikan. Nama juga jangan typo. Jadi nama ini yang nanti akan tercantum di sertifikat kalian, di e-sertifikat kalian. Kayak misalkan Aditya Dermawan, maybe ADHITYA. Jadi benar-benar jangan typo. Karena kita tidak menerima pengiriman ulang untuk typo nama di sertifikat ataupun kesalahan penulisan email sehingga sertifikat atau materi tidak sampai di tangan teman-teman. Jadi perlu diperhatikan email dan juga namanya. Dan buat tadi yang sudah bertanya, untuk hadiah yang kita berikan itu bisa diambil nanti di sekolah, di SMK Pembangunan Meranggen pastinya, ada di guru, nanti kita titipkan ke guru. Dan buat teman-teman yang ikut berpartisipasi di sosial media, bikin story dan tag ke Instagram @gmedia_id dan juga @upradiosmg, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan merchandise dari kita. Jadi batas waktu uploadnya sampai nanti jam 13, jam 1 siang. So buat teman-teman bisa langsung update sekarang. Apapun captionnya, seunik mungkin, sekreatif mungkin, nanti akan berkesempatan mendapatkan merchandise dari kita. Nanti kita umumin juga di sosial media kita di @gmedia_id sama @upradio, UP Radio SMG. So buat teman-teman terima kasih atas waktunya, dan saatnya kita masuk di semi penghujung acara. Jadi teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman bisa langsung semuanya nyalakan kameranya. Nanti
saya dan tim akan memfoto kalian. Yes, silakan dari semuanya. Dari ini ada Angela, ada Khalifah, ada Dani Putra, ada Amar, ada Aska, ada Ika, ada Rahmawati Dewi. Semuanya bisa nyalakan kamera terlebih dahulu. Saya tunggu teman-teman. Kalau misalkan nggak nyala kameranya, nggak saya tutup loh sampai besok mungkin. Ya, silakan nyalakin dulu kameranya. Ini satu slide aja. Ini slide-nya gimana? Saya juga bingung. Ya pokoknya nyalain dulu. Ada Mada, Mas Mada tadi itu ya. Ada Rian, ada Aska, ada Ika, ada Iqbal. Iqbal Cowboy Junior kah ini? Ini biar kita bisa lihat bagaimana wajah-wajah cantik dan ganteng dari SMK Pembangunan Meranggen. Oke, hitungan ketiga ya teman-teman. Kita akan ambil snapshot-nya, capture-nya di sini dari tim 3 kali. So, kalian bisa ambil beberapa gaya supaya nanti dokumentasinya bagus. Dan jangan lupa yang ada di sekolah, jaga jarak ya, pakai masker jangan lupa. Oke. Yes, hitungan ketiga silakan bergaya segokil mungkin. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman SMK Pembangunan Meranggen. Maaf kalau misalkan ada salah kata. Aku Aditya Darmawan undur pamit. Dipersilakan untuk Santi Rosalia untuk take over dari sekarang. Monggo. Oke, thank you Adit. Terima kasih Pak Sulaksono dan juga para pembicara. Ada Pak Heri Prabowo SEMM, beliau ada penjamin mutu Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas PGRI Semarang, dan juga Mas Mada Mahdan, founder Ruang Sin dan Karsahiraya Pictures. Semuanya luar biasa, sudah memberikan materinya. Sekali lagi untuk teman-teman di SMK Pembangunan Meranggen, semoga the power of content marketing ini bisa menyulut the power Anda untuk menjadi generasi muda yang luar biasa. Saya Santi Rosalia bersama tim dari Apredio. Thank you juga untuk G-Media dan juga untuk Ugris yang sudah bersinergi. Sekali lagi sukses untuk SMK Pembangunan Meranggen. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.